jalan panjang. Bisa jalan-jalan bersama Bang Anjay Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Lonceng notifikasi di Bang Anjay Channel. Mantap. Cukup. Menuju ke Bunte. Alahan Panjang. Ada 4 mobil pribadi. Cepat-cepat masuk tuh. Halo guys, kami menuju jalan panjang. Bisa jalan-jalan bersama Bang Anjay Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Lonceng notifikasi di Bang Anjay Channel. Mantap. Jadi siang ini kita ke Alam Panjang. Kedatangan subscriber Bang Anjay dari Pekanbaru. Jadi kita ajak jalan-jalan ke Kebun Teh dan juga air panas, pemandian air panas alami.
Marip kan salah satu penonton dari Bang Ajay Channel. Nah, yang paling disenangi di konten Bang Ajay Channel itu apa? Konten bus-bus yang rata-rata yang berangkat dari TBS yang selalu di-upload oleh Bang Ajay Channel. Kan Bersama Bang Ajay itu kan sering wawancara dengan toko-toko bus atau driver atau yang di lintasan pacu, yang trip report. Yang paling senangnya yang mana? di lintasan pacu di Batang Pano ya. Batang Pano. Batang Pano. Kalau teriak-teriak lintasan pacu itu merasa terganggu Om? Ya. Merasa terganggu nggak? Oh enggak, karena itu merupakan ciri khas Bang Ajay Channel. Terus ini Om itu mulai suka bis itu sejak tahun berapa itu? Mulai mengenal bis sejak tahun 84. 84. Pertama kali naik bus Sari Express dari Batu Sangkar ke Jakarta. Zaman itu masih ini nggak? Masih pakai pelayangan, masih ada pelayangan atau enggak ya? Ada. Berarti jalur sudah normal ya? Sudah normal. Sudah naik di Bakauni juga waktu itu? Sudah ada. Sudah ya kan, karena dulu zaman itu kan di Lampung kan sebelum Bakauni kan naiknya di Lampung dulu. Iya betul. Jadi bis Sumbar ini apa aja yang pernah dijajaki? Yang pernah? Kalau yang pernah dijajaki itu sudah banyak Bang Ajay. Ada bus Kumarang Jaya, ada bus Sari Express. Jadi dulu saya waktu kecil-kecil pernah lama main di Muara Bungo. Jadi saya dulu pernah naik bus yang dari Muara Bungo Padang Panjang seperti HZN, Taruko Jaya, Tiga Saudara, dan Labana. Gitu. Jadi itulah bus-bus yang saya naiki waktu kecil. Jadi dari sekian bis kan tidak menutup kemungkinan ada salah satu bis favoritnya. Untuk Sumbar ini yang mana? Kalau bis yang saya favorit, terus terang Bang Ajay, sesuai dengan warna baju Bang Ajay dan baju saya bus yang berwarna biru. ANS. Karena memang mengenal bus AC pertama kali itu saya naik bus ANS. Kebetulan saudara saya juga ada supir bus ANS. Kalau mungkin para mania-mania bus era tahun 90-an pasti tahu dengan ANS Cuek. Itu adalah saudara saya yang bawa Boleh ANS. disebutkan nama siapa yang bawa? Itu namanya Daril. Daril ya? Daril Cuek. Itu NPM ada juga Cuek kalau nggak salah ya? Ya, dulu dia pernah membawa NPM juga dulu. Habis dari NPM hijrah ke ANS. Jadi berawal dari situlah mulai tertarik dengan busnya ya? Dari sampai sekarang jujur aja saya ANS sejati. ANS Sejati. Dan bercita-cita? Cita-citanya dulu pengen punya bus, cuman mungkin karena Tuhan belum mengizinkan, jadi ya belum. Berarti ini liburan ke Solo ya? Om, ya? Liburan. Itu enaknya jadi Bismania nih Om ya? Kita punya banyak teman dengan kawan-kawan Bismania, saling silaturahmi. Di sana sepanjang jalan. Sepanjang jalan. Mungkin lain waktu kalau ada kesempatan saya mungkin mau bermain-main ke tempat kawan-kawan yang di lintasan Pacu Batang Pano. Gitu. Walaupun bukan YouTuber atau apa ya, pecinta bis aja ya. Pecinta bis. Jadi kalau keseharian saya kan berasal dari Pekanbaru. Jadi kalau duduk-duduk nongkrong di kafe, saya selalu mengikuti channel-channel YouTuber Bismania Sumbar, terutama di Bang Ajay Channel. Kan Pekanbaru banyak juga itu bis-bisnya, ada yang premium, ada yang apa, banyak juga yang suka di Pekanbaru. Mungkin kurang terlalu diekspos karena memang diakui kalau untuk sahabat sekarang ini mungkin tingkat jumlah peminat dari bus mungkin memang harus diakui dari Sumbar Jakarta karena banyak bermunculan merek-merek baru yang membuka lab Padang Jakarta, baik Kumbu Jakarta kayak yang terakhir yang saya tahu kayak Pangeran, NPM,
Pastar juga udah buka lain pekan Padang Sumbar gitu, Padang Jakarta. Tapi kan zaman-zaman dulu kan ada ANS, ada banyak bis-bis Sumbar ini yang buka jalur Pekanbaru. Apa ada nggak keinginan Om sendiri yang misalnya pecinta bis ini, yang bis-bis Sumbar ini menambah lagi yang ke Ya, Pekanbaru ini? jadi kemarin saya ada punya keinginan, tapi cuma sekedar keinginan. Kalau bisa gaya PO Sumbar, dulu kan gaya ANS, MPM kan mengharap jalur pendek Padang Bukit Tinggi Payakumbuh. Mungkin kalau seandainya mau gaya bus Sumbar, salah satunya mungkin bisa menggarap rute Tol Permai, karena kalau saya tengok rute itu sangat menyajikan. Tapi saya tidak tahulah, mungkin yang lebih paham mungkin owner bus yang lebih jeli melihat pasar market dari penumpang Pekanbaru Dumai. Karena kalau saya lihat, saya salah satu bus pariwisata membuka lem di Pekanbaru Dumai cukup menjanjikan. Di Tol Permai ini maksudnya jalur tol Pekanbaru Dumai. Pekanbaru Dumai. Oh, makanya Tol Permai namanya. Nah, ya? Tol Permai. Jalur tol Permai. Perawang Dumai gitu, Ya, maksudnya itu ya. ya, apalagi kalau seperti ANS sudah memiliki mania tersendiri. Saya tahu dulu kalau zamannya mahasiswa yang kuliah di Padang dari Pekanbaru, itu kami tahu betul mobil orang itu selalu ANS. Nah, berarti pernah merasakan kemewahan dari SE21 yang pasti. zaman dulu itu paling mewah di zamannya. Zaman itu Gitu. kalau ANS, kalau naik ANS orang, kalau kita tuh sudah berada serasa di kasta berbeda. Betul. Kalau zaman sekarang anak-anak zaman now bilangnya Sultan gitu ya. Ya Sultan. Terasa wah gitu ya. Rasa wah kalau naik Jadi ANS. ada kebanggaan tersendiri, walau bukan bermaksud sombong ya, tapi ada Jadi rasa kalau- kepuasan tersendiri. Kalau naik ANS itu kita merasa suatu ada kepuasan tersendiri. Bahkan sampai sekarang pun memang naik ANS itu harus diakui ada suatu kepuasan tersendiri. Mungkin karena meroda di primanya mungkin. Oh, mantap. Ini pecinta karoseri Rodadi ini. Iya. Harus diakui kalau meroda di prima kan memang karoserinya memang lebih bukan kuat. Nah, lebih kuat, ya. ketahanannya memang harus diakui, memang sesuai dengan moto ANS, aman nyaman di atas mobil. Berarti apapun cerita dari tadi larinya ke NS juga ya. Berarti memang ANS sejati gitu ya. ANS mania ya. Bahkan saya dulu waktu saya SMA dulu saya hafal itu nama-nama plat nomor bus ANS sampai sekarang. Dulu Pekanbaru Padang itu ada 3725, 3916, 3724, 3727 dan 3726. Tapi kan kebanyakan sekarang kan mania lebih banyak menghafal julukan-julukan atau gelarnya gitu ya. Dulu mungkin pada zaman-zaman era 90-an mania-mania itu hanya sebagai pencinta bus, dia tidak terlalu mendalami masalah gelar-gelar. Cuman mungkin kalau orang yang udah tahu dulu, kalau dulu zaman-zaman bus ANS Padang Bukit Tinggi atau MPM Padang Bukit Tinggi kan yang dikenal orang ada Coverboy, ada Motul, Ya, ada Cuek, ada Murai, bintang sinetron gitu ya. bintang sinetron, yang Kombawa. Jadi yang gelar-gelar legendaris dulu. Era-era 90. Tapi sampai sekarang masih ada yang bertahan Om, dan itu sebagian ada yang meneruskan, ada juga yang bawaan dia sendiri, contohnya itu kayak Kumbawa, Tanabe juga adalah Motul gitu kan, Motul. walaupun sekarang Al-Fatihah beliau kan. Ya Al-Fatihah untuk driver Motul. Motul. Kan cukup familiar juga di Bismania itu. Motul itu. Ya intinya kita sebagai pecinta bus dengan meningkatnya jumlah pada penumpang Padang Jakarta, secara umum Sumatera Barat dari ke Jakarta, kita juga bangga bus-bus yang ada di Sumatera Barat bangkit lagi
untuk mengisi jalur Sumatera dan menjadi tuan di negeri sendiri. Dan itu mungkin faktor ini juga termasuk ya, menurut pengalaman saya yang sering melala gini lah ya. Saya lihat di Jakarta kebanyakan bismania itu orang Awak juga, Pekanbaru orang Awak juga, gitu. Terus yang di daerah Jawa, Semarang kemarin acara Jamnas kebanyakan orang Awak juga, di Bali orang Padang juga gitu kan. Jadi memang pecinta bis Sumbar ini tersebar di mana-mana. Ibarat orang Minang kan perantau gitu. Ya. Kalau masalah pecinta bus Sumatera Barat itu, memang kalau orang-orang kita tuh perantau tuh mungkin setiap dalam perjalanannya itu mungkin mempunyai momen-momen atau kenangan-kenangan tersendiri dalam perjalanan. Mungkin hal-hal yang seperti itu tuh menjadi membekas di hati para pemakai jasa transportasi. Dulu kami waktu kuliah, kami tuh kalau mau naik bus ANS itu bisa request loh. Misalnya kita mau pengen duduk di sini, ya asal duluan aja mengabari ke agen. Nah, seperti itu. Mau duduk di dekat bangku angin lah istilah orang. Ya bisa. Jadi makanya antara penumpang dengan dengan personel bus itu akrab, dekat. Jadi Dan sampai saat ini saya dulu punya keinginan, saya dulu penasaran dulu dengan pemilik ANS Pak Haji Anas, tapi saya cuma tidak bisa berjumpa dengan beliau, cuman karena beliau sudah dahulu menghadap Ilahi. Al-Fatihah untuk Pak Anas dan Bu Dafni. Ya. Ya, semoga arwah dan amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti zaman-zaman dulu itu sering nongkrong di Pulkaktif juga ANS dulu, atau memang di Alang Laweh ada dulu? Kalau kami dulu kan rata-rata naik di Katip. Teman ada juga yang naik di terminal lintas. Jadi rata-rata dulu memang lebih amannya nunggunya di terminal Katip. Kalau di Alang Lawe itu dulu kan lebih banyak ke full bus aja, nggak ada penaikan penumpang di sana kalau nggak salah saya gitu. Tapi teman-teman, berarti dari zaman dulu keakraban antara awak bus sama penumpang itu udah pasti udah akrab lah ya. Udah akrab, gitu ya. Ya. Dan Kalau pelayanan zaman dulu sudah terbentuk sebenarnya. Ya, gitu ya. walaupun ada juga masalah-masalah yaitu sifatnya kan Manusiawi lah. manusiawi. Cuman kalau pesan saya kalau untuk sekarang ini, kalau mengingat jalur Padang Jakarta ini lumbung emas istilahnya untuk jalur Angkatan Darat sekarang, hendaknya para bus-bus di Sumatera Barat meningkatkan pelayanannya, karena orang kan lebih mengutamakan pelayanan. Kalau bus mungkin udah sama lah kelasnya, semua macam-macam kelas. Jadi untuk menarik minat para penumpang itu kita bermain di sisi pelayanan. Itu aja yang jangan sampai bus-bus dari daerah lain masuk yang namanya orang mau mengambil market, tidak tentu dia melebihkan dari sisi fasilitas. Itu aja. Berarti kalau menurut lo misalnya sekarang kan media sosial sudah berkembang cukup pesat dengan Om sebagai bismania, tapi tidak pengguna media sosial aktif. Para youtuber kayak kami bismania yang sering foto-foto di jalannya cukup membantu nggak untuk? Sangat membantu, sangat membantu. Selain dari nama besar bus yang sudah melekat di hati para pecinta, justru mungkin para milenial sekarang ini mungkin terbantunya mengenal bus tuh berkat para youtuber. Jadi keberadaan youtuber itu jujur saja saya akui sangat membantu untuk mempromosikan bus secara tidak langsung. Itu harus diakui, tidak terbantahkan. Ya karena enaknya zaman sekarang dimanapun posisi bus ini kita bisa tahu gitu kan. Bisa tahu. Dan bagusnya begitu, jeleknya juga ada juga, misalnya kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya contohnya laka, dan masyarakat cepat tahu gitu kan. Ya. Cuman kalau masalah laka itu kalau bagi saya namanya musibah, ya
tidak usahlah ditampilkan di media sosial karena nanti kesannya di balik penderitaan orang kita mencari sisi keuntungan. Nah, kalau saya sih kurang setuju kalau ditampilkan hal-hal seperti itu. Tapi kan dengan apanya zaman sekarang Om, kan kita tidak bisa dihindari yang salah-salah gitu. Itu semua orang sekarang di pinggir jalan ini gampang aja ngambil, tinggal rekam, kirim ke media sosial. Itu jadi salah satu kendala juga untuk jadi kan yang video-video itu ada sifatnya memang amatir, ada yang sifatnya video itu spontanitas. Kalau hal-hal yang kayak gitu itu kan memang tidak bisa juga dicegah. Udah seperti hukum alam lah berarti. Jadi hari ini pulang kampung berapa lama nih di Sumber? Insya Allah hari Senin balik ke Pekanbaru, Pak. Kembali bertugas ya. Oke Om, sukses buat Om Arif dan terima kasih. Salam sukses untuk Bismania Sumber dan YouTuber Sumber, dan khususnya untuk Bang Ajay Channel. Like and subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi.